warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ibu Kamal yang punya pertanyaan, ya Ustaz, siapa sebenarnya perawi hadis Nabi yang paling sahih? Tolong Ustaz jelaskan, siapa nama perawi hadis yang paling sahih menurut Rasulullah, menurut ahli bait Nabi Muhammad SAW. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Kamal, ya. Ibu Kamal mana ya? Setahu saya kalau Ibu Kamal perempuan, rupanya apa tuh maksudnya? Ibu Kamal mungkin istri dari Pak Kamal mungkin ya. Ya baiklah, Bu, saya jelaskan tentang hadis yang paling sahih menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Ada suatu hadis yang pernah dirawikan oleh perawi hadis Nabi Muhammad SAW, adalah cucu beliau yang bernama Imam Ja'far Shadiq, yang berbunyinya hadisu abi wa hadisu abi wa hadisu jaddi wa hadisu jaddi wa hadisu abahu wa hadisu abahu hadisu Ali ibnu Abi Thalib hadisu Ali hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadisu Rasulullah qala Allah azza wa jalla, yang artinya kalau menurut dari Imam Ja'far Shadiq, perkataanku adalah perkataan ayahku, perkataan ayahku adalah perkataan kakekku, perkataan kakekku adalah perkataan ayahnya, perkataan ayahnya adalah perkataan Ali bin Abu Thalib, perkataan Ali bin Abu Thalib adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rangkaian atau hadis dari perawi dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Qutaibah berkata, seorang bertanya kepada Abu Abdullah Imam Ja'far Shadiq tentang suatu masalah. Beliau menjawab dia tentang masalah itu. Orang itu menambahkan, apa pendapatmu tentang masalah ini? Beliau menjawab juga, apa yang kujawab pastilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Baha berkata, segenap hadis kami berakhir pada imam 12, kecuali yang sangat sedikit jumlahnya. Adapun para imam terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bermula dari sumber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini, para imam Ahlul Bait adalah sumber hadis hukum syariat, penjelasan setiap yang rumit. Kehidupan para imam membentuk rantai yang bersambung kokoh satu dengan yang lain, berawal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, hukum dan prinsip yang berasal dari mereka tidak dapat diragukan lagi. Kemudian sumber Ahlul Bait sudah terbukti jelas. Demikian menjadi jelas bagi kita atmosfer suci yang membentuk akademi para pengikut Ahlul Bait di bidang tafsir, hadis, akidah, ilmu syariat dan lain-lainnya. Berikut ini urutan silsilah suci para imam Ahlul Bait, para perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan putra-putri umat kita dapat memahami kedudukan mereka dari sisi keilmuannya dan dari sisi syariat. Saat Ahlul Bait menyebutkan silsilah perawi Rasul, silsilah inilah yang dimasukkan. Pertama ya, perhatikan, perlu dicatat Ibu Kamal ya. Yang pertama ya, pertama Ali bin Abu Thalib dilahirkan 30 tahun setelah tahun Gajah, wafat 40 tahun Hijriah. Kedua, Hasan bin Ali dilahirkan tahun ketiga Hijriah, wafat tahun ke-50 Hijriah.
Tiga, Al-Husain bin Ali dilahirkan tahun 4 Hijriah, wafat tahun 61 Hijriah. Perlu segera ditambahkan bahawa sebelum ini kita telah mengenal mereka dalam Al-Quran maupun Sunnah. Terdapat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak dapat disangkal atas keharusan bersandar kepada mereka. Yang keempat, Imam Ali Al-Husain atau disebut Zainal Abidin dilahirkan tahun 38 Hijriah, wafat tahun 95 Hijriah. 5. Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir dilahirkan tahun 57 Hijriah, wafat tahun 114 Hijriah. 6. Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, mazhab Ahlul Bait dinisbatkan kepada beliau mazhab Ja'fari, dilahirkan tahun 83 Hijriah, wafat tahun 148 Hijriah. Ketujuh, Imam Musa bin Ja'far Al-Qazim dilahirkan tahun 128 Hijriah, wafat tahun 183 Hijriah. 8. Imam Ali bin Musa Ar-Ridha dilahirkan tahun 148 Hijriah, wafat tahun 203 Hijriah. 9. Imam Muhammad bin Ali Al-Jawad dilahirkan tahun 195 Hijriah, wafat tahun 220 Hijriah. 10. Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi dilahirkan tahun 212 Hijriah, wafat tahun 254 Hijriah. 11. Imam Hasan Al-Ali Al-Skari dilahirkan tahun 232 Hijriah, wafat tahun 260 Hijriah. 12. Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi dilahirkan tahun 255 Hijriah, masih hidup hingga sekarang. Semua riwayat menerangkan sahih bahwa Imam Mahdi masih hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami oleh Ibu Kamal. Ibu Kamal, semoga Ibu Kamal paham, Ibu Kamal bisa tahu siapa perawi hadis Ahli Bait Nabi. Saya hanya menyampaikan apa yang ada, termasuk yang di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Ibu Kamal juga dapat melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti tetap hidup bersama atau dibangkitkan Allah bersama Rasul dan Ahli Baitnya, InsyaAllah. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.